Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi logistik. Baik, selanjutnya perkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 5. Yang pertama saya sendiri, Syahla Mekis Maharani. Selanjutnya ada Anissa Fajrianti, lalu Delia Da Silva, lalu Esa Septiani, Aisyah Mailani Kurdis, Raya Robani, Alia Rahmawati, Saskia Putri, dan yang terakhir ada Nur Ajlina. Nextnya ada komunikasi logistik, yaitu jaringan utama di antara seluruh proses logistik dan pelanggan perusahaan. Komunikasi yang akurat pada saat yang tepat merupakan salah satu keberhasilan dari proses manajemen logistik. Perkenalkan, nama saya Nur Ajlina Yustina dengan NIM 111268. Di sini saya akan membagikan logistik komunikasi. Komunikasi yang efektif harus berlangsung dalam yang pertama, organisasi, supplier, dan pelanggan. Yang kedua, fungsi utama dalam organisasi seperti logistik, perkayasaan keuangan, pemasaran, dan produksi. Yang ketiga, ketika beraktivitas logistik lainnya. Yang keempat, berbagai jenis aspek dari tiap aktivitas logistik seperti koordinasi gudang material, WIP, dan barang akhir. Dan yang terakhir, berbagai anggota rantai pasokan seperti pelanggan supplier yang tidak secara langsung berhubungan dengan perusahaan. Selanjutnya, ada beberapa komunikasi yang tidak menentu. Yang pertama, pelanggan tersesat. Yang kedua, transportasi yang berlebihan. Yang ketiga, persediaan banyak dan biaya penggunaan meningkat. Dan yang terakhir, kemungkinan juga produksi yang tidak efisien yang disebabkan oleh perusahaan jalur yang sering terjadi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui layanan bisnis kereta api yang efektif dalam pengangkutan barang antara proses business to business dan business to customer, sehingga muatan yang diangkut mencapai target atau program. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada PT KAI Daop 5 Purwokerto tentang layanan bisnis angkutan barang yang efektif dan efisien. Perkenalkan, nama saya Alia Rahmawati dengan NIM akhir 265. Saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian dari isi jurnal yang kami bedah. Penelitian yang digunakannya adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran tentang layanan bisnis pada angkutan barang perkeretaapian. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan telaah dokumen dengan studi pustaka. Berikutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui layanan bisnis kereta api yang efektif dalam pengangkutan barang antara proses bisnis to bisnis dan bisnis to customer, sehingga muatan yang diangkut mencapai target atau program. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi kepada PT KAI Daop 5 Purwokerto tentang layanan bisnis angkutan barang yang efektif dan efisien. Perkenalkan, saya Septiani dengan NIM ujung 262. Di sini saya akan membacakan metode yang digunakan dari hasil analisis kami. Yang pertama ada metode pengumpulan data dengan data sekunder serta melakukan wawancara dengan unit angkutan barang PT KAI Daop 5 Purwokerto. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan di PT KAI Daop 5 Purwokerto mengenai sistem pelayanan bisnis angkutan barang, proses pengiriman barang. Lalu yang kedua ada lokasi pengamatan. Lokasi penelitian di unit angkutan barang PT KAI Daop 5 Purwokerto. Waktu penelitian dan pengamatan dilakukan pada jam kerja selama 5 hari kerja. Lalu yang ketiga ada metode analisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data serta sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi yang dilakukan dengan cara menjabarkan dan menyusun data ke dalam kategori yang akan dipelajari sehingga menghasilkan kesimpulan yang dapat dipahami menurut Sugiono 2010. Penelitian ini menggunakan metode analisis varians satu arah. Teknik analisis data yang digunakan untuk uji hipotesis dalam penelitian ini adalah analisis varians satu arah dengan sel tak sama. Tujuan dari uji ANOVA satu arah untuk menguji perbedaan di antara dua atau lebih kelompok di mana terdapat satu faktor yang dipertimbangkan dengan alat analisis varians satu arah, yaitu membandingkan jumlah muatan yang dikirim setiap tahunnya dapat mengetahui layanan bisnis yang efektif dan dapat dilakukan tindakan dalam meningkatkan pelayanan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Anissa Fazilita Effendi dengan NIM 5111221260. Di sini saya akan menjelaskan bagian sampel dan populasi dari komunikasi logistik. Berdasarkan data volume angkutan pada PT KAI DAOP 5 Purwokerto, bahwa total volume angkutan per tahun B2B lebih besar daripada B2C. Realisasi pada tahun 2018, rata-rata volume angkutan sebesar 610,67 dan rata-rata volume angkutan tahun 2019 760,83. Keduanya menggunakan layanan business to business dan lebih besar daripada tahun 2020 yang menggunakan layanan B2C. Sedangkan volume angkutan di tahun 2020 lebih besar daripada B2B tahun 2021. Perbandingan. Judul Jurnal utama, analisis bisnis, jasa angkutan barang, retail, pada PT Kereta Api Indonesia, Persero, DAOP 5, Purwokerto, Jurnal pembanding. Strategi komunikasi pemasaran PT Arta 8, strategi logistik dalam menanggapi penurunan ekspor atau impor di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, nama saya Mocraya Robani, NIM 264. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan. Di sini ada satu, bertujuan untuk mengetahui layanan bisnis kereta api yang efektif dalam pengangkutan barang antara bisnis to bisnis dan bisnis to customer sehingga muatan yang diangkut mencapai target atau program. Menganalisis data menggunakan metode analisis varians satu arah dengan sel tak sama yang bertujuan untuk membandingkan dua atau lebih kelompok di mana terdapat satu faktor yang dipertimbangkan. Dua, bertujuan menganalisis dan mengetahui strategi pemasaran, strategi komunikasi, dan strategi logistik terhadap penurunan ekspor impor di masa pandemi COVID-19. Menggunakan metode analisis interaktif dan Miles dan Huberman, aktivitas dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Metode interaktif ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan atau verifikasi. Saya Nuresya Melani Kurdis dengan NIM 263. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dan kesimpulan dari dua perbandingan jurnal yang kami pilih. Persamaan dari kedua jurnal itu adalah keduanya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya sama-sama dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Selanjutnya, untuk kesimpulan, metode yang digunakan dalam penelitian meliputi deskriptif kualitatif, sedangkan dalam metode analisis memiliki berbagai metode meliputi analisis varians dan interaktif dikarenakan menyesuaikan data dan tujuan analisis tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan secara umum, yaitu berdasarkan hasil penelitian, implementasi komunikasi internal hendaknya dilaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh sebuah perusahaan. Komunikasi internal merupakan hal yang sangat fundamental bagi perusahaan sebagai sarana untuk menghubungkan perasaan karyawan dengan perusahaan. Secara umum, manajemen aliran informasi dan hubungan kualitas interpersonal dipandang sebagai sumber kekuatan yang memungkinkan karyawan untuk memiliki perspektif yang lebih luas dan memungkinkan organisasi untuk berkoordinasi secara efektif dalam bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan, maupun ada kata-kata yang kurang dimengerti. Semoga presentasi kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa memotivasi kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.